Bab 29. Windy, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya belum menerima jika kita orang tua kita pernah saling menyakiti dulunya. Aku hanya takut kehilanganmu seperti papiku kehilangan ibumu. Tidak ada suara sahutan dari dalam pintu. Kinan masih berdiri sambil menyandarkan badannya di pintu. Kinan, mengapa kamu sangat bodoh sekali? Dia pasti menangis di dalam sana. Pasti dia sangat terluka karena emosimu yang tak mampu kamu bendung mendengar kabar bahwa ibu kandung Windy adalah mantan pacar yang paling dibenci oleh papinya. Awal mula penyelidikan Ray. Penyelidikan Ray tidak berlangsung lama, dia pergi ke rumah orang tua angkat Windy. Sampai di sana dia tidak berlama-lama karena dengan sedikit mengancam kepada orang tua angkat Windy untuk memberikan sedikit banyak informasi tentang ibu kandung Windy. Pertama orang tua angkatnya tidak mau memberitahu, tapi ternyata Ray sangat pandai dengan membuka mulut mereka dengan sebuah amplop tebal yang berisikan uang di dalamnya. Akhirnya tanpa waktu lama mereka menjelaskan tentang asal mula Windy bisa berada di tangan mereka. Dengan langkah cepat Ray menemui Papi Irfan karena dalam surat wasiat yang dia tuliskan di selembar kertas kusam itu tertera nama Irfan Ray Faldo Wibowo. Isi surat itu, "Maaf, aku tidak bisa menerima anak ini karena aku masih mencintai orang lain, Irfan Ray Faldo Wibowo. Mungkin Tuhan sudah mengaturnya mengapa Felisa, nama ibu dari Windy itu, bisa menuliskan nama Irfan di dalamnya." Irfan sempat terkejut mendengar bahwa menantunya itu adalah anak dari wanita yang telah dia benci seumur hidupnya. Mungkin saat bertemu Windy bayang-bayang Felisa kembali muncul di benak Papi Irfan. Tak selamanya gelap itu menakutkan, mungkin itulah yang terjadi dalam menjalani rumah tangga. Tak selamanya permasalahan itu menyakitkan, terkadang kita bisa lebih dewasa dengan masalah itu. Kinan masih berusaha mengetuk pintu kamarnya berharap Windy mau membukakan dia pintu. Tring, tring, bel apartemennya berbunyi. Dengan ragu Kinan melangkahkan kakinya membuka pintu. "Mengapa harus ada tamu di saat seperti ini?" ucapnya kesal sambil berjalan membuka pintu. "Mami, ada perlu apa Mami datang ke sini?" ucap Kinan terkejut melihat kedatangan maminya. "Ada perlu apa? Memangnya Mami nanti ada perlu baru datang mengunjungimu?" Mami Kanaya langsung menerobos masuk tanpa menunggu anaknya mempersilahkan dia masuk. "Mana Windy?" Mami Kanaya langsung duduk di sofa di depan televisi. "Dia tidur di dalam kamar Mi, mungkin dia kelelahan," ucap Kinan berbohong. "Kalian bertengkar." Mami Kanaya langsung menghakimi Kinan yang duduk di sebelahnya. "Ah, Mami bisa aja bercandanya. Mana mungkin aku dan Windy bertengkar, kan Mami tahu kalau kami saling mencintai." Kinan salah tingkah di depan maminya. Mengapa maminya bisa menebak secepat itu? Berbohong itu tidak baik Kinan, itu apa? Mami Kanaya menunjuk gelas kaca yang sudah hancur berkeping-keping berserakan di lantai. "Oh, itu, anu Mi, aku." Kinan langsung terbata-bata bicara di depan maminya. "Kamu apakan lagi anak orang Kinan? Aduh Mami pusing mengatur hidupmu deh. Kamu itu sudah menjadi kepala keluarga, belajarlah untuk dewasa. Mami nggak tahu kalau Mami dan Papi udah nggak ada bisa hancur hidupmu." Mami juga heran, mengapa juga Windy bisa menerima anak yang kekanak-kanakan kayak kamu sih? Ucap Mami Kanaya dengan setengah emosi kepada Kinan. "Iya, aku yang salah Mami, ini masalah ibunya Windy. Aku takut jika dia akan melakukan hal sama kepadaku Mi." Kinan hanya menundukkan kepalamu. "Kalau Windy nanti sampai minta cerai, jangan minta tolong pada Mami dan Papi untuk menyelesaikan masalahmu." Mami Kanaya langsung beranjak dari tempat duduknya dan mendekati pintu kamar Windy. "Win, ini Mami sayang. Bisa Mami masuk?" ucap Mami Kanaya sambil mengetuk pintu kamar. "Windy." Mami Kanaya kembali memanggil Windy sedangkan Kinan juga ikut berdiri di belakang maminya. Kerik. Windy membuka pintu. "Iya Mi, maaf." Windy keluar dari dalam kamar dengan matanya masih sembab. Bisa terlihat jelas raut wajahnya yang sedih. "Mami mau bicara." "Boleh," kata Kanaya lembut sambil memegang pundak Windy. "Iya Mi,
Boleh. Mami Kanaya mengikuti Windy berjalan sampai ke tempat tidurnya. Aku juga masuk Yahmi. Ucap Kinan juga mengikuti mereka. Windy, Mami dan Papi sudah mengetahui semuanya. Kamu tidak perlu takut kepada kami karena Mami dan Papi tidak pernah memandang kamu berasal dari keluarga manapun asalkan kamu baik itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Dulu Mami juga dari keluarga broken home tapi untung saja Mami ketemu Papi Irfan dan dia bisa membuat hari-hari Mami menjadi indah bahkan Mami dulu tidak tahu memasak tapi itu bukan alasan untuk kita bertengkar. Kanaya sedikit menceritakan kisah hidupnya. Benarkah Mami? Ternyata Papi sangat romantis. Windy sudah mulai tersenyum bercakap kepada mertuanya. Kinan juga bisa tersenyum walaupun Windy tidak memandang sejak tadi. Tapi yang Mami sesalkan mengapa kamu harus bertemu laki-laki seperti dia Windy. Mami Kanaya menyindir Kinan. Mami, aku ini anakmu. Ucap Kinan cemberut. Windy masih tidak menoleh ke arahnya yang duduk di ujung tempat tidur padahal sudah berapa kali Kinan melayangkan senyumannya tapi Windy sedikit pun tidak menoleh ke arahnya. Mami mohon, kamu harus sabar menghadapinya Windy. Dia tidak sedewasa kamu, jangan menjadikan perceraian adalah untuk menyelesaikan masalah. Mami ingin kalian hidup rukun seperti Mami dan Papi. Memang berat untukmu menghadapi sifat Kinan yang egois. Tapi Mami yakin kamu bisa melewati ini semua. Mami Kanaya memeluk Windy. Sayang aku minta maaf. Kinan mendekati Windy. Windy hanya diam, tidak menghiraukan Kinan. Selesaikan urusan kalian dengan baik-baik. Mami mau pulang, ini sudah malam, nanti papimu akan mencari Mami. Iya Mi, aku akan mengantar Mami. Windy berdiri mengikuti Mami Kanaya berjalan ke pintu keluar. Terima kasih sayang, kamu hanya perlu bersabar. Dia anak yang baik hanya saja sifatnya terkadang seperti itu. Ucap Mami Kanaya dan langsung pergi meninggalkan Windy yang masih melihatnya berdiri di depan pintu. Windy kembali masuk ke dalam kamar, Kinan sudah berbaring di sana. Dia tahu Kinan sedang menunggunya. Saat di depan pintu kamar Windy membalikkan badannya dan keluar dari area kamar. Sayang aku minta maaf. Ucap Kinan sudah memeluknya dari belakang. Lepaskan Kinan, aku lagi ingin sendiri. Ucap Windy sambil melepaskan tangan Kinan dari tangannya. Kamu tidak mencintaiku lagi. Ucap Kinan pelan. Tidak, jawab Windy singkat. Sayang, kamu masih sangat marah kepadaku. Kalau begitu aku tidur di sofa saja. Kinan pura-pura melangkah berharap Windy menahannya. Baguslah jika kamu sadar diri. Ucap Windy masih ketus. Sepertinya dia masih sangat marah kepada Kinan. Kinan tidak menyangka Windy akan mengatakan seperti itu. Sedangkan Windy sudah menutup pintu kamarnya. Belum beberapa menit Windy masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Kinan dari luar kamar. Dengan cepat Windy membuka kembali pintu kamarnya dan dia fokus melihat tangan Kinan yang berdarah. Sayang tanganmu berdarah. Apa yang kamu lakukan sampai tanganmu sampai berdarah begini? Kata Windy panik lalu memegang tangan Kinan. Aku memungut serpihan kaca yang ada di lantai. Kinan terlihat santai dan masih ingin memungut serpihan tersebut. Kalau tidak bisa kamu kerjakan jangan dilakukan. Lihat tanganmu jadi sakit seperti ini. Kata Windy langsung memegang tangan Kinan yang berdarah. Yang sakit di sini Windy, hatiku sakit mendengar kamu tidak mencintaiku lagi. Kinan memegang dadanya. Jangan bergurau sayang, sini aku bersihkan kaca itu dari tanganmu. Windy sudah menarik Kinan duduk di sofa. Aku tidak bergurau, aku sengaja melakukan ini. Aku ingin lihat apakah kata-katamu benar tidak mencintaiku lagi. Kinan masih penasaran dengan jawaban Windy sedangkan Windy sudah mengeluarkan beberapa kaca dari tangan Kinan. Ada juga laki-laki sepertimu di dunia ini, mengapa kamu menyakiti dirimu hanya ingin menguji cintaku? Windy terlihat panik dan kesal melihat Kinan. Jawab dulu, kamu benar tidak mencintaiku lagi. Jangan pernah menyakitiku lagi. Ucap Windy tanpa menoleh ke arahnya karena fokus membersihkan sisa-sisa darah dari tangan Kinan. Aku minta maaf soal itu,
aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Kinan mengangkat kedua jarinya untuk berjanji. Terima kasih, ucap Windy. Kamu benar tidak mencintaiku lagi, Windy. Aku masih mencintaimu, Kinan. Mana mungkin aku tidak mencintai laki-laki bodoh sepertimu. Ucap Windy. Malam semakin larut, Kinan dan Windy masih bercakap lama di atas tempat tidur. Ternyata sebesar apapun masalah suami istri bisa terselesaikan jika berbincang di atas ranjang. Untung kamu marah nggak lamaan sayang, kalau kelamaan bisa sakit kepalaku menahan rindu. Kinan mengelus rambut Windy yang berbaring di atas lengannya. Aku mana tahan lama-lama marah sama kamu sayang, anehnya mengapa kamu jodohku. Padahal kriteria calon suamiku seperti Raka yang lemah lembut dan penyabar. Windy sedikit terkekeh dengan ucapannya. Windy, jangan memulai pertengkaran lagi. Sahut Kinan melototi Windy. Hehehe bercanda sayang. Windy langsung berbalik dan memeluk badan Kinan yang kekar tanpa memakai baju. Kapan kita akan mengunjungi ibumu sayang? Aku belum siap, nanti aku akan memberitahumu jika aku sudah siap. Windy menatap suaminya itu yang mengecup keningnya dengan lembut. Aku mencintaimu Windy. Aku juga mencintaimu tuan muda. Windy tersenyum dan menutup matanya lalu menempelkan wajahnya di dada Kinan. Tidurlah sayang. Kecupan kembali dilayangkan ke kening Windy sebagai pengantar tidur malamnya. Keesokan harinya, masih dengan posisi yang sama, Kinan sudah terbangun lebih cepat karena tangannya sudah terasa kram sejak semalam karena Windy tidak berpindah posisi tidurnya dan tangannya lah yang menjadi bantalnya sejak semalam. Belum juga lukanya di tangannya sembuh dan masih terasa sakit. Tapi dia tidak membangunkan Windy yang masih memeluknya sambil tertidur. Setelah cukup lama akhirnya Windy bergerak dan pindah posisi tidurnya barulah Kinan menggoyang tangannya yang terasa pegal sejak semalam. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, Kinan masuk ke dalam kamar mandi dan bersiap ke kantor. Kinan melihat Windy belum juga bangun. Tidak biasanya dia seperti ini selama mereka menikah kurang hampir 6 bulan lamanya. Kinan mendekati Windy. Dia mengecup kening Windy barulah Windy terbangun melihat Kinan sudah masih memakai handuk bisa terlihat jelas dadanya yang bidang dan perut six-pack-nya. Kamu sudah mandi. Suara Windy terdengar parau. Kalau kamu masih mengantuk tidak perlu bangun sayang, aku bisa memakai baju sendiri. Ucap Kinan sambil mencubit pipi istrinya. Windy bangun dan mengambil baju Kinan yang telah disetrika dari dalam lemari. Dia memasangkan Kinan baju dan mulai mengancing satu persatu ke meja panjang suaminya itu. Aku beruntung memilikimu Windy. Ucap Kinan memandangi Windy. Aku yang beruntung memilikimu, sahut Windy kembali. Sayang aku ke kampus hari ini. Windy telah selesai memasang baju dan dasi Kinan. Jaga hatimu untukku. Kinan memegang dada Windy. Akan selalu terjaga untukmu. Ucap Windy sudah melingkarkan tangannya di leher Kinan. Setelah selesai memasang baju Kinan pun mencium kening Windy dan mengambil jasnya lalu pergi ke kantor. Di kantor Kinan kedatangan sekretaris baru, kemarin Lira sudah mengundurkan diri karena akan fokus mengurus keluarganya. Kali ini sekretaris baru yang Lira pilihkan masih tergolong muda dan lebih tua 4 tahun dari usia Kinan. Penampilannya sangat seksi bisa dibilang dia tergolong adalah satu wanita cantik dari banyaknya wanita. Tok, tok, suara ketukan pintu. Masuk, sahut Kinan dari dalam ruangan. Tuan muda, ini sekretaris baru yang Nona Lira bilang kemarin untuk menggantikan dia. Ray berdiri di sampingnya dengan wanita tersebut. Silahkan duduk. Dan kamu Ray, bisa pergi sekarang. Ucap Kinan mempersilahkan sekretaris baru duduk dan Ray menundukkan kepalanya kepada Kinan sembari melangkah pergi. Ternyata bosku tampan juga ya. Gumam wanita tersebut sambil tersenyum manis kepada Kinan. Ada apa? Apa mukaku terlihat lucu? Bentak Kinan kepada sekretarisnya itu yang terlihat mencari perhatian dengan memasang senyuman terindahnya di depan Kinan. Sial, ternyata dia galak. Akan buat kamu jatuh cinta kepadaku.
Gumam wanita tersebut sambil memperbaiki cara duduknya dan terlihat senyumannya pudar seketika mendengar Kinan membentaknya. Perkenalkan dirimu dan ceritakan pengalaman kerjamu selama ini. Dan apa visi dan misimu masuk ke kantor ini? Tanya Kinan tanpa menatapnya. Nama saya Shirley Pak, saya masih single Pak, saya juga belum pernah berkeluarga apalagi pacaran lama dengan laki-laki lain. Ya ampun, manusia dari planet mana yang Lira kirimkan kepadaku? Apa kamu tidak mendengar tadi aku berkata apa? Kinan memukul meja dengan menatap kesal wanita di depannya. Dengar Pak, ucap wanita tersebut terbata-bata. Lalu mengapa kamu menjawab bukan yang aku tanyakan? Apa peduliku mau kamu single atau sudah pernah berkeluarga itu bukan urusanku. Jawab yang aku tanyakan. Mengerti. Kinan kembali membentaknya. Usial laki-laki ini akan susah mendekatinya kalau sifatnya seperti ini. Sabar Shirley untuk menjadi nyonya harus banyak membuang energi. Iya Pak, maaf. Shirley terlihat mencari perhatian di depan Kinan dan membuka kancing bajunya sedikit agar belahan dadanya terlihat oleh Kinan. Setelah berbicara panjang lebar mengenai visi dan misinya serta pengalaman kerjanya, akhirnya permohonan kerja Shirley disetujui olehnya. Sejak tadi sekretaris baru yang bernama Shirley itu mondar-mandir dengan baju ketatnya dan rok mininya menemui Kinan dan selalu bertanya setiap pekerjaan yang dia lakukan. Terkadang dia sengaja menundukkan badannya agar belahan dadanya bisa terlihat oleh Kinan. Tentu saja itu dia sengaja agar Kinan tergoda olehnya. Shirley. Panggil Kinan dari tempat duduknya melihat Shirley sejak tadi masih senyum-senyum melihatnya dari tempat duduknya yang kebetulan seruangan tapi agak jauh dari posisi duduk Kinan. Akhirnya kamu tergodakan tuan muda Kinan. Ucap Shirley dalam hati dan dia berlari dengan penuh kebahagiaan mendengar Kinan memanggil namanya dengan lembut. Iya tuan muda, ada apa? Shirley melembutkan suaranya agar terdengar seksi di hadapan Kinan. Kamu masih ingin kerja di sini kan? Tanya Kinan. Iya tuan muda, aku masih ingin kerja di sini. Siapa sih yang tidak mau kerja di perusahaan yang begitu besar ini apalagi bosnya sangat tampan? Maksudku baik. Shirley menutup mulutnya sambil tersenyum manis. Jika besok kamu masih melihatku dengan senyuman jelek itu dan mencoba mencari perhatian di depan mataku, silahkan angkat kakimu dari ruangan ini. Kamu mengerti, ucap Kinan dengan nada tinggi kepada Shirley. Shirley tercengang. Dia pikir Kinan akan membelainya atau telah tergoda olehnya. Ternyata yang dia harapkan hanya makian dari Kinan bahkan dengan ancaman pemecatan. Iya Pak saya mengerti. Shirley langsung menundukkan kepalanya. Sana pergi. Jangan membuatku jijik melihatmu. Shirley pun membalikkan badannya dengan penuh rasa kecewa dan emosi di dadanya karena Kinan terlalu kasar berbicara kepadanya. Sialan, dia tidak tergoda sedikit pun kepadaku. Ucap Shirley dalam hati. Kinan mengambil handphonenya dan mengirimkan pesan kepada Windy. Asteris sayang lagi apa? Lagi di kampus sayang asteris. Balas Windy dalam pesannya. Mau makan siang bersama. Balas Kinan kembali. Kamu nggak sibuk. Balas Windy. Aku lagi rindu kamu. Jawab Kinan dengan emotikon love. Oke, selesai urusan aku langsung menuju kantormu sayang, jawab Windy kembali pada pesannya. Terima kasih sayang, love you much. Wajah Kinan langsung terlihat ceria dan melupakan amarahnya kepada sekretaris barunya itu. Love you too. Setelah selesai dengan urusannya di kampus, Windy langsung menuju kantor suaminya untuk makan siang bersama. Saat dia memasuki area kantor, Satpam sudah menundukkan kepala tanda hormat kepadanya. Mereka sudah tahu kalau Windy adalah istri bos mereka. Begitupun saat Windy memasuki gedung pencakar langit itu, semua mata tertuju kepada Windy yang penampilannya sangat berubah drastis dari saat dia memasuki kantor tersebut pertama kali. Cincin dan kalung berlian melekat manis di jari dan lehernya. Baju dan tasnya juga bermerek semua. Itu adalah pemberian dari Kinan. Dan bukan kemauannya, tapi untuk menunjang penampilannya sebagai istri pengusaha muda dan kaya raya dengan terpaksa Windy harus terbiasa dengan semua mata yang memandangnya dari kepala sampai kaki.
Beberapa karyawan menyapa dan melemparkan senyuman kepadanya saat berjalan menuju ruangan Kinan. Akhir-akhir ini Ray sangat jarang terlihat bersama Kinan karena dia sibuk menjaga istrinya yang sedang mengidam berat. Untung saja Kinan bisa memaklumi posisi Ray sekarang. Sayang, Windy membuka pintu dan langsung mendekati Kinan di tempat duduknya sambil mencium pipi suaminya. Windy belum menyadari jika ada orang yang sedang duduk di sudut ruangannya itu sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Kinan langsung menarik tangan Windy dan duduk di atas pangkuannya. Kinan mulai mencium leher Windy dengan lembut membuat Shirley yang mencuri-curi pandang dengan kelakuan Kinan. Dia masih takut untuk melihat jelas wanita yang ada di pangkuan Kinan karena Kinan sudah memperingatinya untuk tidak melihatnya lagi dengan pandangan seksi yang terkesan dibuat-buat. Ah, siapa wanita itu? Apa itu pacarnya? Gemam Shirley dan dia belum mengetahui jika Windy adalah istrinya.